Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tadi satu baris akhir dari lagu KBF Smyrna, lagu tadi ya. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Di atasnya lagi tak terpuji, melalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, tak terpuji ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, pertanyaannya adalah, kalau kita benar-benar tahu sebagai orang beriman, kalau kita benar-benar sadar diri bahwa dia melewatkan setiap hidupnya itu untuk satu tujuan saja, yaitu untuk membawa kita masuk dalam sebuah kekekalan kehidupan yang tidak bisa dibatasi oleh kematian, tapi karena ada kehidupan lagi. Lalu kalau dalam kesadaran itu pertanyaannya adalah, di dunia ini kita mau bikin apa? Untuk meresponi Tuhan yang sangat baik, yang mau mati bagiku, yang mau menyerahkan hidupnya bagi kita. Ketika kita di dunia ini, kita mau bikin apa untuk dia? Apakah hanya bekerja, cari makan saja, supaya keluarga bisa memenuhi kebutuhan hidup? Apakah hanya sekedar menjalankan tanggung jawab masing-masing saja? Apakah hanya sekedar menikmati hari lepas hari, lewati waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun? Ini sudah mau Natal lagi, nanti tahun baru lagi. Apakah hanya sekedar melewati setiap hari lalu bersyukuri Tuhan, hari ini lewat, tanggung jawab ini lewat, pergumulan ini lewat, masalah ini terjawab, jalan keluar sudah ada, terima kasih Tuhan. Apakah hanya sebatas itu? Di mana peran kita sebagai orang-orang percaya yang meresponi betapa luar biasanya Tuhan Allah itu baik? Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar baca firman Tuhan tadi, ada satu tokoh yang mungkin kita sudah tahu. Saya bilang tadi mungkin kita sudah tahu orangnya, tidak dekat sih tahu, kemudian kita pernah dengar namanya, tetapi kita mungkin belum tahu sepak terjang pelayanan dia itu seperti apa. Siapa dia? Tadi Bapak Ibu baca siapa dia? Satu ayat saja. Kalau 25 ayat dalam Raja-Raja mungkin lupa nama. Apalagi kalau si ini punya anak ini dari istri ini, dari mungkin lupa. Tapi ini ada satu nama yang penting, nama laki-laki yang penting di situ yang disebutkan tadi. Siapa? Namanya sebetulnya siapa? Ya, Yohanes yang disebut Markus. Mamanya nama siapa? Maria. Ingat, jangan sampai begini soal jatuh tidak tahu jawab, tidak ya. Ada satu inspirasi tentang bagaimana pelayanan ini terjadi luar biasa. Bahkan sampai pada masa Paulus dia terus berkiprah bersama-sama dengan Paulus. Dia adalah Yohanes yang disebut Markus. Markus yang mana? Bapak Ibu mungkin tahu ini Markus yang mana? Yang menulis kitab Markus. Markus ini sama dia sendiri yang menulis kitab Markus, Injil Markus. Nanti kita akan belajar. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, ada dialog, ini cerita dongeng ya, tapi saya ketika membacanya saya pikir ini kayaknya untuk mengawali khotbah ini bagus. Ada dialog antara babi dan temannya sapi. Kira-kira bisa dicarikan? Tidak? Tidak lah, tapi ini cuma sekedar pengantar saja. Babi ini dia sampaikan persungutannya, keluh kesahnya kepada sapi. Dia bilang begini, Pi, aku kesel sama sesama makhluk ciptaan. Ada nama Pi di sini kan tidak ya? Kecuali nama ini bukan babi papi ya, tidak. Ini sapi dan babi. Pi, aku kesal sama itu sesama ciptaan. Mereka lebih berharga, mereka punya akal, mereka lebih pintar, mereka bisa semua daripada aku. Terus saya tanya, kenapa, ada apa bikin kamu kesal? Dia bilang, kalau mereka marah, yang jelek-jelek itu pasti ke aku. Kamu jangan malah suka tidur kayak.
kayak Bi. Bahkan sampai mati pun nama saya dibawa dasar Bi. Betul ya? Dasar Bi. Kan tidak pernah dasar sapi, dasar gitu. Kenapa? Padahal saya kalau sudah mati, itu saya dinikmati oleh mereka yang suka bicara-bicara saya itu, yang jelek-jelek itu. Saya bisa dibikin babi kecap. Apa lagi yang suka makan babi? Babi guling, babi sei, apalagi? Wih, kalau sudah ketemu sama bose, wes, sambar roa, itu jangan bilang enak. Itu enak sekali. Tapi mengapa mereka harus bawa-bawa saya? Ketika mereka marah sampai maki pun saya dibawa-bawa. Berenebon, kalau tanpa saya itu kurang enak. Ada rica. Bahkan kalau orang Kristen itu mau cari dana, pasti apa Mas? Saya juga ya. Kemarin-kemarin kita 2 kali potong baju. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk melihat hal lagi hidup, lagi nafas, terus tiba-tiba ditikam terus mati. Potong aja. Kita tidak berani lihat. Tidak berani lihat itu, tetapi ketika marah, majelis tidak bilang ya. Jemaat juga tidak bilang. Ada yang benar-benar mengeluarkan kata-kata kesal dengan menggunakan nama dia. Lalu saksi bilang begini, Bi, begini loh Bi, kamu itu berguna waktu sudah mati. Intinya meskipun mati kamu berguna. Intinya meskipun kamu sudah mati, tapi kamu berguna. Saya waktu hidup mati berguna. Saya waktu hidup, saya bajak sawah. Mereka tidak mau tahu saya sudah capek, belum makan. Pokoknya pantat dipukul harus bisa bajak sawah. Sampai tanah, subur padi tumbuh. Mereka terima kasih kata, tidak. Yang penting pantat saya dipukul dan harus bisa segera kerja keras. Saya juga susu saya itu diperah terus. Sakit. Yang penting anak-anak mereka itu sehat. Mereka pernah bilang terima kasih. Nanti mereka bilang, cuma binatang saja. Yang penting sudah menggunakan hasil dari saya. Dan saya mati pun berguna. Bagi mereka yang berkasta tinggi di agama ini, saya dianggap sebagai pengantar mereka masuk. Tapi itu bukan saya hidup. Itu hanya gambar dan patung saya saja. Bahkan patung saya juga sangat dihargai. Tapi mereka tidak pernah menghargai keberadaan kami. Karena kami tetap binatang, mereka tetap manusia. Binatang tapi intinya bi dan ti itu berfungsi memberi kita makanan sehat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, kalau pi dan pi saja bermanfaat, masih hidup dan mati, pertanyaan adalah, kita yang MC ini, tahu MC? Kan manusia kalau supaya malas tulis lagi, dasar manusia panjang MC aja, MC itu orang gak baca. Manusia anak kecil bang, nah MC ini apa? Manusia belajar di mana? Anus di mana? Manusia kok dikasih MC? Kalau pi dan bi saja berfungsi bermanfaat kepada manusia ketika hidup dan mati, bagaimana dengan saudara dan saya? Jangan sampai ketika kita mati kita tuh orang lain bilang, Tuhan terima kasih, Yesus itu tidak bisa meresahkan lagi. Atau jangan-jangan kita masih hidup, orang yang belum mati. Tapi mungkin pernah bawa motor ya, atau mobil, terus ada anak-anak SMA yang kemudian tiba-tiba mungkin itu 125 kali berapa, hampir sambar kita, terus kita apa yang saudara pikir? Mati juga. Mati juga. Pasti kata itu keluar. Artinya apa Bapak Ibu? Pernahkah kita berpikir bahwa dalam hidup maupun mati kita mungkin nanti kita tidak berfungsi lagi, kita sudah tidak lagi bermanfaat, sudah tidak bisa lagi bikin apa-apa. Tapi pernahkah saudara pikir kalau mereka sudah pergi atau nanti kita pergi, cerita apa yang akan disampaikan orang tentang hidup kita waktu kita hidup di dunia ini, tentang kebaikan Allah yang kita lakukan di tengah-tengah. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus, ada banyak orang yang mendedikasikan
yang memberi hidupnya selama dia hidup untuk melakukan hal-hal yang baik dan untuk menjadi berkat. Tapi ada orang juga yang kalau satu kali tidak bikin sakit hati orang, dia macam resah. Kalau satu kali dia tidak bikin luka hati orang, dia macam tidak tenang. Kalau satu kali dia tidak cerita orang punya busuk, macam dia punya mulut ini ada sariawan yang dia tidak bisa tangguh, tidak bisa untuk benar-benar harus melakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada orang yang hidupnya benar-benar diisi dengan hal-hal yang baik. Dan salah satu Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang bagaimana seorang Yohanes yang disebut Markus, anak dari Maria, bapak rohaninya bernama Rasul Petrus, teman pekabaran Injilnya bernama Barnabas dan Paulus, dia melakukan sesuatu sehingga kekabaran Injil kitab pertama yang ditulis di atas semua kitab perjanjian baru tentang kebaikan Tuhan itu Markus yang ditulis. Memang Matius ditulis duluan, karena Matius itu ditujukan kepada bangsa Yahudi sebagai perantara masuk antara perjanjian lama ke perjanjian baru tentang penggenapan Yesus Kristus. Dan kemudian Injil terpendek 16 pasal yaitu Markus itu ditulis nomor 2 karena ditujukan kepada orang-orang Romawi Babilonia, sehingga itu dianggap tidak terlalu penting bagi orang Yahudi. Itu hanya soal penyusunan. Tetapi seorang penulis Markus yang namanya disebut Markus itu, dia punya pengaruh yang sangat besar, tapi dia pernah gagal sama seperti bapak rohaninya Petrus. Tapi ternyata sampai masa akhir hidupnya dikatakan dia bangkit dari kegagalannya sampai bisa mengakhiri masa hidupnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana jadi berkat dalam hidup. Ketika masih hidup ataupun sudah mati, kita bisa jadi berkat. Seperti apa caranya? Mari kita belajar dari seorang Yohanes yang disebut Markus. Hal yang pertama, kalau kita baca, jadi ada tiga pelajaran penting, 3M yang akan kita pelajari sebagai bagian pesan firman Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan yang bisa jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Yang pertama, M yang pertama, mengenal Tuhan sejak dini. Saya tidak bilang sejak anak-anak, sejak muda, sejak menikah, atau sejak melayani. Mengenal Tuhan sejak dini. Dini itu bukan menyangkut dengan anak yang masih kecil. Dini itu bukan menyangkut usia yang masih muda, tapi dini itu menyangkut dengan sekarang ini, bukan nanti, bukan tunggu, bukan sekarang ini diisi dengan yang ini dulu nanti. Jadi yang pertama kalau kita baca di Kisah Para Rasul yang tadi dibacakan 12 ayat 12 dikatakan, dan setelah berpikir sebentar, ini Petrus, pergilah ia ke rumah Maria. Dia baru keluar dari penjara. Dia mau pergi untuk menceritakan bagaimana malaikat Tuhan menyelamatkan dia dari penjara. Ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang. Di situ berarti di rumah Yohanes Markus itu banyak orang yang sedang berkumpul, bersekutu dan berdoa. Di mana? Di rumah ibunya, di rumah Yohanes itu. Petrus pergi ke sana untuk memberitakan kepada orang-orang yang sedang berkumpul dan sedang berdoa di situ bagaimana Allah melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh siapa-siapa, membuat mujizat ketika melepaskan dia dari penjara. Kesaksian itu dikatakan pertama kali dalam perkumpulan orang-orang yang sedang berdoa. Di mana? Di rumah Maria, di rumah Yohanes yang disebut Markus. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mengenal Tuhan sejak dini. Kalau kita baca Markus, berasal dari seorang yang kaya raya. Karena tidak banyak orang Yahudi pada saat itu, yang memberi rumahnya untuk bisa diizinkan bersekutu. Hanya orang-orang tertentu saja, termasuk orang kaya yang berkuasa pada saat itu. Dan ketika ditafsirkan, dipikirkan bahwa ternyata Markus ini atau Yohanes Markus ini, dia adalah anak dari seorang yang kaya. Ibunya Maria yang membuka pintu rumah untuk jemaat mula-mula datang berdoa, berhimpun dan bersekutu di sana. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, ada seorang pembantu. Hanya orang kaya saja yang pada saat itu punya pembantu.
namanya Rede. Rede itu dia punya tugas untuk membuka pintu saat orang-orang mau datang untuk beribadah, berkumpul dan bersekutu di rumahnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, Markus ini juga kalau kita baca dalam Kolose pasal 4, Kolose pasal 4 ayat 10. Kolose pasal 4 ayat 10, dia bilang begini, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku seperjalanan, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dia adalah seorang saudara Barnabas, teman seperjalanan pelayanan penginjilan dari Paulus. Barnabas ini adalah orang Lewi dari Sirkus yang membantu jemaat Yerusalem yang mengalami kekurangan. Markus pada saat itu diperkirakan usia 23 tahun. Markus masih muda dan dia setia mengikuti persekutuan dalam rumahnya. Karena dia setia mengikuti persekutuan dalam rumahnya, dikatakan dia pernah ikut pelayanan bersama dengan Barnabas dan Paulus sampai ke Antiokhia. Orang percaya pertama kali disebut Kristen di mana? Antiokhia. Dan pada saat pelayanan mana? Pelayanan Markus di dalamnya pada saat itu. Orang Kristen pertama disebut oleh orang-orang pada saat itu diakui sebagai orang Kristen, orang-orang percaya diakui sebagai orang Kristen. Dan pada saat itu ada Markus di sana. Tapi selain itu Markus juga hadir untuk melihat pada masa mudanya, melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah lewat pelayanan yang dia ikuti pada saat itu. Salah satunya dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 14 sampai ayat 4 sampai ayat 12 nanti kita bisa baca. Di sana ketika dia ikut ke Siprus, ada seorang tukang sihir yang namanya Elimas yang selalu menghalang-halangi Paulus, Barnabas mereka untuk pelayanan. Tapi kemudian Paulus bilang, buta engkau sekarang. Tiba-tiba Elimas langsung buta. Di hadapan Markus, Markus melihat kebesaran Allah yang terjadi. Dan itu menambahkan semangat dalam hidupnya untuk tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar yang pertama. Kalau Tuhan mau pakai, jangan bilang tunggu. Kalau Tuhan mau pakai dengan talenta-talenta yang dimiliki, dengan karunia-karunia, dengan kelebihan, dengan apa adanya diri meskipun tidak lebih sama dengan orang lain. Meskipun suaranya standar cuman sampai di 3 saja, sedangkan dia punya suara tuh bagus sampai 9. Tapi bukan berarti minder, aduh tidak mau, aduh malu. Padahal ada suara yang kadang-kadang di kamar mandi menyanyi itu, tetangga bilang aduh ini dia kan burung tetangga, kita burung yang disangkar ini kayaknya dia bisa terbang keluar. Kalau di karaoke itu mulai dari lagu, bukan Titi Toto, bukan ya, bukan Titi Toto, bukan. Mulai dari lagu apa ya? Oh, dari Bandung. Yang satu menyanyi di depan presiden itu ya? Itu apa? Mulai lagu dangdut, lagu rap, lagu apa lagi, lagu jazz, lagu barat, lagu Indonesia, lagu Malaysia. Semua artis punya lagu, tahu. Tapi minta nyanyi di vokal grup, gak usah. Itu suaranya standar. Tapi kalau pegang mic, karaoke, weh mama, jangan bilang uang habis di tempat karaoke. Tapi untuk datang kasih habis waktu untuk Tuhan ini sangat susah. Jadi hari ini mari kita belajar sejak dini, jangan bilang tunggu, apa yang kita punya kita berikan untuk Tuhan sungguh-sungguh. Jangan dengan setengah-setengah. Karena Tuhan tidak pernah kasih kita setengah-setengah. Tuhan selalu memberikan yang terbaik meskipun itu bukan bagian dari mimpi dan harapan kita. Tapi Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya, apalagi Bapak Ibu yang dari kecil sudah dengan orang tua Kristen, pasti terdidik dengan baik dalam kehidupan beriman. Ada anak-anak yang jam 5 pagi itu sudah tidak boleh ngorok lagi, harus bangun dengan kucap-kucap mata, mengantuk-mengantuk. Apalagi kalau papa berdoa mulai dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir bilang nama, kadang amin anak semua. Padahal sudah amin. 1 jam ibadah di jam 6 baru mulai satu pegang sapu, satu pegang piring, cuci 6:30 mandi langsung berangkat sekolah. Kalau dari kecil sudah membiasakan itu dengan kehidupan anak-anak, maka kita akan bertumbuh dengan kebiasaan dan itu menjadi sesuatu yang biasa.
Kalau itu tidak diperbiasakan, maka nanti mau masuk, jangan. Jadi itu menjadi sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita dulu tidak dengan orang tua seperti itu, maka sebagai orang tua kita punya anak-anak yang terjun di dalam rumah tangga. Jangan tunggu nanti mereka tahu baca dulu. Jangan tunggu nanti mereka sekolah dulu. Apalagi kalau tunggu mereka remaja yang sudah sibuk dengan hal-hal yang lain, panggil mereka kumpul nanti, Ma. Teman-teman ada tunggu di luar. Nanti, Ma, teman-teman saja. Nanti, Ma, ada kumpul bikin tugas kelompok dan sebagainya. Bagaimana kita meluangkan hati dan kehidupan kita hari ini, saat ini, waktu ini? Kita berikan yang terbaik untuk dia, yang memberikan yang terbaik pula untuk kita. Sebagaimana Maria melakukan perannya sebagai seorang tiang doa kepada anaknya, sama seperti seorang Eunike melakukan tanggung jawabnya kepada Timotius. Bahkan Lois neneknya pun yang sudah nenek, dia tetap berperan penting dalam kehidupan beriman cucunya Timotius. Bukankah saudara saya masih kuat, masih semangat? Sekarang sudah tidak naik tangga 4 lantai lagi sudah, paling tidak kaskurang lelah sedikit. Kalau kaskurang lelah, Tuhan sudah kasih berkat-berkat dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Apa yang harus kita lakukan? Meresponi kebaikan Allah yang sampai titik darah yang bisa dia kasih buat saudara saya. Markus, Yohanes yang disebut Markus, dari sejak muda ibunya mengajarkan dia untuk ambil bagian dalam setiap pelayanan. Bapak Ibu Saudara, seorang penginjil Moody namanya, D.L. Moody. Suatu hari dia berjumpa dengan seseorang, lalu seseorang, dia penginjil ya, sering memenangkan banyak-banyak orang. Lalu satu hari dia hanya menangkan 3 pribadi saja. Suatu orang temannya bertanya kepada dia, Moody, hari ini kamu memenangkan berapa jiwa? Dia bilang 2,5. Hah? Ada 2,5? Orang itu langsung pikir, oh kalau 2,5 berarti 2 dewasa 1 anak. Oh berarti 2 dewasa 1 anak. Dia bilang tidak, saya memenangkan 2 anak dan 1 dewasa. Kok bisa disebut 2,5? Karena saya lebih gampang untuk menguji anak-anak yang mungkin belum tahu tentang keberdosaan lebih banyak punya ini, daripada kepada 1 jiwa yang sudah setengah jiwanya sudah mengetahui tentang rusaknya dunia. Susah sekali. Tapi puja Tuhan, saya sudah memenangkan 2 anak dan 1 dewasa. Tapi saya masih hitung itu 2,5. Karena yang 1 dewasa ini saya belum memenangkan dia total. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mewariskan hal baik tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan, tentang bagaimana melayani sejak dini, bagaimana menyerahkan hidup kita kepada benar-benar menikmati pelayanan yang Tuhan izinkan terjadi. Maka bukan kita saja diberkati, tapi anak-anak kita juga diberkati. Kita tidak punya kelebihan apa-apa untuk memberikan yang terbaik, tapi kelebihannya adalah ketika Tuhan mengizinkan ada anak-anak dalam rumah tangga kita. Dan tanggung jawab besarnya adalah bagaimana kita mewarisi kehidupan tentang pelayanan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita mengajarkan anak-anak kita untuk tidak jadi berkat. Contoh, jangan kita kasih uang jajan terus kita bilang, jangan bagi sama yang itu ya. Ingat mama bilang, pernah mama bilang begitu? Mama bilang ingat, yang Dedi itu jangan bagi uang jajan dengan dia. Dia mama tuh juga pikir dengan mama. Jadi Dedi itu jangan. Kalau kau kasih mama tahu, pulang itu kau berikan ke kaki sebelah di luar sampai besok. Tidur di luar. Ya. Atau juga kadang kita lebih memilih makanan yang ada di rumah mending basi daripada bagi dengan orang lain. Tidak boleh bergaul, kita batasi anak-anak kita. Tidak boleh bergaul dengan si A, si B, si C. Bergaul dengan yang ini saja sudah cukup. Jangan bergaul dengan yang ini. Kita kadang membawa kehidupan anak-anak kita pada kebiasaan untuk tidak mau menjadi baik tentang kebaikan Tuhan dalam hidup. Mewarisi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab itu ada dalam kehidupan kita. Hal yang pertama,
mengenal Tuhan sejak dini. Yang kedua, M yang kedua. Kalau kita baca tentang Markus lagi, dalam Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal 14 ayat 51 dan ayat 52. Ayat 51 dan 52, dia tulis begini. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Pernahkah Bapak Ibu baca bagian ini dan bertanya, siapakah anak muda ini? Ini ketika Yesus ditangkap, dan kemudian ada satu anak muda yang mengikuti Yesus. Kemudian karena dia takut, dia lari, ditarik, kemudian dia lepaskan bajunya, dan dia rela lari dengan telanjang. Yang penting dia tidak ketangkap sama seperti Yesus. Pernahkah Bapak Ibu baca bagian ini? Dan pernahkah Bapak Ibu tahu siapa pria dalam cerita ini? Dia adalah Markus, sang penulis surat yang disebut tadi. Yohanes disebut Markus. Hal yang kedua, mari kita belajar untuk membenahi diri. Garis bawah ini, walau pernah gagal. Yang pertama, kalau kita sudah mengenal Tuhan sejak dini. Kemudian yang kedua, kita belajar membenahi diri walau pernah gagal. Mengapa saya angkat bagian ini? Kemudian saya mencari bagian mana yang bisa membuktikan bahwa seorang Markus itu pernah gagal. Sama seperti gurunya, orang tua rohaninya Petrus. Markus punya orang tua rohani Petrus ya. Timotius punya papa rohani, orang tua rohaninya itu Paulus. Ketika Markus pada waktu itu mengikuti Yesus, dia adalah bagian dari 70 murid yang diutus Tuhan Yesus Kristus dua-dua itu. Waktu itu cerita itu ya, 70 murid Yesus selain 12 murid. Ketika dia ikuti Yesus, pada saat Yesus ditangkap, sebetulnya dia juga ditangkap pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Tadi saya bilang, dia rela lari telanjang. Yang penting dia tidak ditangkap sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kekasih, Markus orang hebat. Markus penulis kitab Markus, dididik dengan baik. Mamanya mendidik dia dari dasar kehidupan kekristenan itu baik. Cerita-cerita tentang dia mengikut Tuhan, dia mengikut pelayanan Paulus dan Barnabas, dan semua dicatat dengan baik. Tapi ternyata dia pernah gagal. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika dia gagal, dia tidak menggagalkan semua. Tapi ketika dia gagal, kemudian dia belajar untuk membenahi kehidupannya, sehingga dia dilayakkan kembali untuk ambil bagian dalam tanggung jawab pelayanan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan bukan orang-orang sempurna. Jadi jangan sampai kita cuma melihat orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani ini, kita tidak lihat dia punya kelebihan sedikit lagi. Kita cuma lihat dia punya kekurangan saja. Kita cuma nilai dia punya kurang saja, punya terbatas saja, punya tidak baik saja. Dan ketika dia bikin baik, kita tidak pernah mau angkat jempol. Tapi kalau dia punya kurang, memang itu jadi bahan yang luar biasa untuk menjatuhkan. Hari ini Bapak Ibu, seorang yang hebat dari masa muda, dari masa didikan keluarga yang baik, ternyata dia juga pernah lari meninggalkan Tuhan ketika dia dinyatakan pengikut Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kita semua Tuhan bisa pakai. Tuhan tidak pernah melahirkan kita di dunia ini dengan kosong. Tuhan punya karunia dan talenta, kelebihan dan keindahan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin tidak sama kapasitas, persennya mungkin berbeda, kualitas dan kuantitasnya juga mungkin berbeda. Tapi tidak ada satu manusia pun yang lahir tanpa berarti bagi Tuhan dan bagi dunia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, orang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan bukan orang yang sempurna. Dia mungkin pernah gagal dalam hidupnya, dia mungkin pernah jauh dari Tuhan, atau bahkan ada orang-orang yang gagal dalam kehidupan yang lain. Gagal dalam kehidupan sekolah,
gagal dalam kehidupan pendidikan, gagal dalam usaha, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam cara mendidik anak, gagal dalam menjaga komitmen iman untuk tidak berdosa lagi, tapi kemudian diperhadapkan dengan dosa, ternyata dia jatuh lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita gagal, bukan berarti Tuhan berhenti untuk merencanakan masa depan terbaik. Mungkin bagi kita kalau sudah gagal, ya sudahlah. Tapi pernahkah kita berpikir kalaupun kita gagal, Tuhan masih punya rencana yang baik, rencana yang luar biasa kalau kita kembali pada Tuhan. Selalu ada kesempatan kedua, selalu ada kesempatan ketiga, selalu ada kesempatan keempat, selalu ada kesempatan ke-1000 yang Tuhan mau berikan untuk saudara dan saya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau kembali kepadanya. Dengan demikian, Tuhan tidak cari orang sempurna, sebab tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Untuk itu dia mau datang ke dunia ini dalam kesempurnaannya untuk melegalkan dan mensahkan, meresmikan kita bahwa dalam ketidaksempurnaan ini dia mau menyempurnakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan terbaik dalam kehidupan pelayanan kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, walau kita banyak kekurangan, walau kita pernah gagal, mungkin orang suka cerita kita punya masa lalu begini, masa lalu, oh dia kok bisa ya, kok dia pantas, padahal dulu begini. Masa sih dia bisa? Tapi hari ini Tuhan mau bilang, kalau Markus saja yang dari kecil dididik dengan baik, masa muda luar biasa, ternyata dia pernah jatuh, tapi dia tidak menggunakan kegagalan itu untuk menghabiskan kehidupannya. Tapi kemudian dia kembali untuk membenahi diri, dan Tuhan pakai dia luar biasa. Maka dengan demikian, tetaplah setia, sebab Tuhan mau pakai kita menjadi alat kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama mengenal Tuhan, kemudian membenahi diri walau pernah gagal. Untuk melengkapi membenahi diri pernah gagal ini Bapak Ibu, ternyata Markus, ini sedikit panjang ya, Markus dia adalah saudara dari kemenakan. Tadi kemenakan berarti keponakan dari seorang yang namanya Barnabas. Barnabas itu nama lengkapnya itu Yusuf. Barnabas itu nama gelarnya saja atau nama sebut saja. Bapak Ibu tahu arti nama Barnabas? Barnabas itu artinya anak penghiburan. Dia disebut penghiburan karena dalam pelayanannya dia mungkin tidak terlalu menyenangkan banyak jiwa, tapi dia selalu menguatkan orang yang duka cita, dia selalu menghibur orang yang susah hati, dia selalu membantu orang-orang yang susah, yang kurang. Jadi dia disebut di mana-mana Barnabas. Anak, bar itu anak, nabas itu nabasi, itu artinya suka, kasih sukacita orang, sering buat orang tertawa, itu Barnabas. Jadi dengan demikian, ketika dia hadir bersama-sama dengan Markus, itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena Markus belajar banyak hal dari seorang Barnabas. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melayani, Barnabas pernah lari pulang kasih tinggal, Markus pernah lari pulang kasih tinggal Paulus dan Barnabas. Dia tidak mau lagi melayani, dia tidak mau lagi melakukan hal-hal yang mungkin saja berat dalam pelayanan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kemudian Barnabas pergi ambil dia kembali, ambil Markus kembali untuk masuk dalam pelayanan. Tapi kalau Bapak Ibu baca, Paulus marah dan Paulus tidak mau lagi ambil Markus untuk sama-sama dalam pelayanan. Akhirnya Paulus ambil Silas, Silvanus untuk pergi dengan Paulus ke daerah yang lain, dan Barnabas tetap melakukan penginjilan dengan Markus di tempat yang lain. Tapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Pada masa tua Paulus, dia sudah sakit-sakitan, dia tidak pernah rindu Barnabas, dia tidak rindu Silas, dia tidak rindu rekan-rekan pelayan yang lain, tapi dia rindu untuk berjumpa dengan Markus. Datangkan Markus kepada saya. Aku rindu berjumpa dengan dia dan ingin melihat, menikmati pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kita sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi karena sudah tidak mampu lagi. Mungkin sudah pernah gagal, sama seperti Markus. Tapi lihat betapa ketika dia merasa bahwa tertolak oleh Paulus, dia merasa bahwa dia orang yang harusnya patah semangat atau kecewa.
Paulus orang hebat, mengapa dia kecewa dengan saya? Harusnya mengampuni saya, tapi dia tidak begitu Bapak Ibu. Dia lebih semangat untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan. Dan pada akhirnya Paulus masa tua, Paulus rindu sekali untuk berjumpa dengan Markus. Dan pada akhir hidupnya mereka berjumpa. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau mau jadi berkat, karakter harus berubah. Kalau karakter masa lalu kurang bagus, maka ubahlah menjadi orang yang dewasa secara rohani. Banyak orang yang dulu jauh dari pelayanan, tapi kemudian ketika mereka melibatkan diri, Tuhan bisa pakai luar biasa. Orang yang gagal, kalau menyerahkan hidupnya kepada Allah, Tuhan bisa pakai lebih daripada orang yang hebat dalam pelayanan. Karena dia punya masa lalu itu membuat dia bersemangat untuk menjalankan tanggung jawab panggilan Allah. Itu yang kedua. Kemudian hal yang ketiga yang terakhir, sudah terakhir, yang mata-mata sudah mulai begini. Ini sudah terakhir ya. Buka mata ini pendek saja yang ketiga. Yang ketiga, memberitakan Tuhan Yesus. Memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, mengenal Tuhan sejak dini. M ya. M yang kedua, membenahi diri walau pernah gagal. Dan yang ketiga, memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga ini begini Bapak Ibu. Tadi saya sudah bilang, Markus menulis semua tentang kebaikan Tuhan. Itu di Injil Markus 16 pasal ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Markus juga pernah diminta oleh orang-orang Romawi untuk menulis pesan Petrus. Karena kemana-mana Petrus memberitakan Injil, Markus itu yang mencatat. Markus dari juru bicara, kemudian Markus yang mencatat semua khotbah-khotbah Petrus. Jadi sebagian khotbah Petrus itu ditulis oleh seorang Markus. Bapak Ibu Saudara, bahkan Ireneus, ada 3 bapak gereja yang menulis tentang sehebat-hebatnya pemberitaan Injil terjadi, hebatnya Markus itu di sini. Ireneus dia tulis, Markus menulis Injilnya di Roma, dan orang Roma menganggap Markus itu penginjil yang sangat luar biasa. Ada banyak orang Roma yang benar-benar mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan atas penginjilan yang dilakukan oleh Markus. Itu dicatat oleh Ireneus. Kemudian Papias, itu salah satu bapak gereja juga, dia tulis begini, Markus itu disebut anak hebat, Markus disebut anak istimewa, karena meskipun dia masih muda, tapi semangatnya untuk ambil bagian dalam tanggung jawab pelayanan itu sangat luar biasa. Kemudian yang satunya lagi tulis begini, itu Eusebus, dia tulis begini, Markus itu penerjemah pertama yang luar biasa tentang khotbah-khotbah bapak rohaninya. Jadi Markus itu bukan sekedar seorang penulis kitab Markus saja, tapi seorang sejarawan tentang penginjil yang sangat luar biasa. Bahkan Bapak Ibu tahu, Injil pertama masuk di Afrika itu dibawa oleh Markus. Penginjil pertama yang berani masuk pada orang kulit hitam yang makan orang pada saat itu, yang berani masuk cuma Markus saja. Dan dia menangkan 3 suku pada saat itu. Orang-orang Kristen yang ada di Afrika sampai sekarang itu adalah buah penginjilan pertama dari seorang Markus. Pada tahun 68 dia mati syahid tanpa menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus, kalau mau jadi berkat, pakai talenta untuk melayani Tuhan. Pakai kelebihan yang kita punya untuk melayani Tuhan. Markus punya kelebihan di menulis. Dia tulis semua dia tulis. Mungkin kita juga punya kelebihan untuk menulis. Tulis di mana? Tulis di mana? Tulis di Facebook, tulis di Instagram, tulis di apa lagi mah? Ya, tulis di sosial media untuk orang baca. Pertanyaan apa yang kita tulis? Pernah remehkan orang? Pernah maki orang? Materi kemarin itu bagus di kaum bapak kaum ibu ya. Saat orang hina lalu kita tahu, lalu kita tulis di status WA, lu kaca diri, saya belum bilang beta, kaca diri dulu. Kita bikin tersinggung orang, kita sindir orang, kita maki orang, kita angkat aib orang, itu kita tulis. Markus
Markus punya tulisan ini jadi berkat. Pertanyaan, kita punya tulisan ini jadi berkat untuk orang lain atau tidak? Atau meresahkan, atau jadi aib, atau bikin malu orang lain? Dari Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar jadi berkat. Dengan semua, kalau kita tidak punya yang lain, mari kita belajar untuk tanya Tuhan, apa yang saya punya, saya mau layani Tuhan. Apa saja saya mau Tuhan. Meskipun mungkin kasih bersih gereja, meskipun antar saja ke anak-anak di Tunas, kaum ibu, bapak saudara di rumah, antar istri pergi ibadah kaum ibu. Lalu istri bilang, kalau bisa juga antar bapak ke ibadah kaum bapak. Mari datang sama-sama dalam ibadah, tidak apa-apa. Tapi jangan anak sudah menangis, tarik mama mau pergi Tunas. Tunas di mana? Tunas di Bobby. Bobby juga tidak pernah datang kalau Tunas dulu. Tidak usah pergi. Bobby tidak datang kalau Tunas dulu. Jadi tidak usah. Mama mau pergi Tunas. Tunas di mana? Dianggap terlalu jauh. Pulang udah malam lagi. Dekat-dekat saya yang jalan kaki saya. Tidak usah terlalu jauh. Mama. Tidak, mama sudah capek. Kerja cuci sini apa? Minggu depan lagi mama mau ajak, mari kita pergi Tunas. Tidak usah pergi Tunas. Jadi mari kita belajar untuk apa saja yang kita punya jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dan waris yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar. Kalau kita punya talenta, Tuhan kasih bicara banyak. Ada yang suami pun satu kata, nah kita punya 1000 kata, suami kali pun kayaknya ada cuma bilang 2 kata. Oh dia 2 kali 2 sampai dia sudah 2000 kata. Hampir 21.000 kata. Kalau talenta yang Tuhan kasih itu bicara, maka mari kita bicara hal-hal yang baik, hal-hal yang manis untuk didengar, hal-hal yang bisa untuk jadi berkat untuk orang lain, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk maki, bukan untuk memprovokasi, bukan. Mari kita belajar. Sadari apapun yang kita punya, lalu pakai. Bagi hormat, bilang Tuhan, sekurang-kurangnya saya, ini apa adanya diri saya percaya Tuhan bisa pakai saya yang kecil ini, saya yang terbatas, saya yang kurang ini, untuk jadi hormat bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya mengenal Tuhan sejak dini, membenahi diri walau pernah gagal, ya, membenahi diri walau pernah gagal. Mungkin pernah gagal jadi istri yang setia, pernah gagal jadi suami yang setia, pernah gagal jadi orang tua, pernah gagal jadi anak-anak, pernah gagal semua. Tapi hari ini Tuhan bilang, benahi diri tindakan kepada Tuhan. Tuhan bisa poles, Tuhan bisa servis sampai bagus di mata Tuhan dan jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan kalau sudah jadi berkat, sudah naik, sudah tinggalkan kegagalan-kegagalan, ingat baik, beritakan tentang kebaikan Tuhan. 3M, mengenal Tuhan sejak dini, membenahi diri walau pernah gagal, dan memberitakan kebenaran. Amin. Untuk kebenaran Tuhan hari ini. Tuhan berkati kita semua.